Hai, balik lagi di One on One dan kali ini kayaknya kita bakal joget-joget dikit nih ya, joget-joget nyawer maksudnya. Soalnya tema kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama wanita-wanita yang suka, ayo bang, ya punya bang duit. Oke, ini dia One on One spesial, biduan dangdut. Oke, kita kenalan dulu, namanya siapa nih kak? Clara. Cika Damayanti. Aku namanya Melati. Melati, oh sesuai baju ya, bunga-bunga ya. Melati. Tema kali ini adalah biduan dangdut. Oke, bener, kamu seorang biduan dangdut? Iya. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia tarik suara ini? Dari setelah lulus SD. Setelah lulus SD udah nyanyi? Itu tahun berapa? Tahun 2013. 2013? Kalau berapa lama sih, dari semenjak sebelum nikah itu emang udah basicnya kan biduan ya. Tapi kan sempat kita terputus tuh setelah nikah. Oh sempat berhenti? Ya maksudnya sempat break lah gitu kan. Oh, dari usia 12 tahunan. 12 tahun, berarti udah sekitar 20 tahun dong nyanyi? Karena memang dari kecil sih hobi nyanyi. Hobi nyanyi, ya. Dan mungkin dari sekeliling juga suka dengan dangdut. Betul. Jadi terbawa dengan sendirinya. Ya. Kebetulan orang tua aku, bapak aku nikah lagi, jadi ya ekonomi kan berkurang ya. Jadi ya sudahlah, kerja yang gampang, yang mudah, dapetin uang ya udah itu jadi biduan. Awalnya sih aku karena hobi aja, hobi, dan akhirnya jadi apa ya? Jadi enak lah terjun di entertain gitu. Oke. Tapi untuk dari orang-orang terdekat sendiri, seperti dari keluarga, apakah emang setuju-setuju aja atau ada penolakan? Kalau untuk ngatasinnya sih biasa aja mas ya, sering berjalannya waktu. Akhirnya boleh-boleh aja. Akhirnya boleh-boleh. Sebenarnya sih kalau dari kakak, abang aku iya, tapi kalau untuk orang tua enggak. Setuju aja sih dari keluarga. Setuju aja. Ya karena dari keluarga juga pada hobi dangdut. Oke, jadi kalau di rumah kamu aja nyanyi ya? Iya. Mantap deh Clara. Tapi Clara. Di panggung, di kafe. Di panggung, di kafe. Kalau yang kayak nikah-nikahan juga Iya, pernah? hajat-hajatan. Hajatan juga pernah? Kalau manggung sih ya lumayan sih ya, udah kayak ke Sukabumi, ke Bogor, Tasik gitu-gitu. Lebih ke apa nih? Lebih ke yang hajatan kah? Hajatan, enggak sih, campur aduk aja, kadang ngasbak kita. Ngasbak apa tuh? Maksudnya campur aduk gitu. Di acara apa Ya, aja selama dipanggil oke gitu. Event juga waktu itu pernah juga. Oke. Kalau untuk aku sih di hajatan aja sih mas. Itu biasa bayarannya berapa sih? Dari yang paling low sampai yang paling tingginya berapa bayarannya? 3,5, 400 ya, paling mentok 500. Ya paling rendah ya sekitar 500. 500 tuh yang rendah. Kalau masih daerah-daerah Jakarta Timur minim 300. 300. Kalau udah lewat dari Jakarta Timur, misalnya kayak panggilan di puncak atau di pulau itu 1 juta. Bisa dipanggil di pulau? Bisa Oh dong. bisa. Bisa di mana lagi? Mau dong dipanggil. Di mana lagi? Oke. Puncak berarti bisa juga? Iya bisa. Dingin tuh. Bali bisa Bali. Bisa, di mana aja bisa. Nyanyi di hotel juga bisa dong? Bisa, di mana aja bisa. Oh gitu. Yang penting Iya maksudnya di kamar bisa nyanyi kan? Oke. Berarti kalau untuk panggilan yang udah jauh dari tempat biasa kamu manggung, bayarannya udah lumayan tinggi. Iya. Apalagi itu jauh banget kayak ke pulau. Soalnya kan kamu kan pasti berenang tuh dari Muara Angke. Oh enggak ya? yang penting cocok aja sih Cocok. bayarannya Oh, gitu. cocok aja bayarannya. Kalau bayarannya itu dihitungnya gimana sih? Apakah dari durasi lama nyanyi atau apa? Enggak, per job. Per job aja, jadi bayaran per hari lah gitu ya? Ada juga dari pagi sampai sore, ada juga dari siang sampai malam. Kalau masih Jakarta Timur dari siang jam 1 sampai malam jam 12. Enggak berhenti nyanyi terus itu? Ya berhenti atuh.
tergantung musik dangdutnya. Ada juga yang orang lebih memilih kualitas suara dibanding postur tubuh gitu kan. Tapi ada juga yang memilih goyangan, tergantung musik dangdutnya sih. Tergantung pimpinan kalau menurut aku. Maksudnya? Dari pimpinan dangdut. Ada yang cari penyanyi seperti itu, ada yang nyari kualitas suaranya aja, ada yang cari goyangannya aja untuk di panggung gitu. Tapi kalau aku sih ngutamain suara ya. Suara. Enggak juga sih, karena kalau menurut aku suara lebih utama. Kalau di grup aku ya. Di grup. Oh, kamu ada di satu grup Iya. gitu. Oke. Di grup lebih utama itu suara, penampilan. Kalau masalah muka belakangan sih. Kalau jogetan? Ya, jogetan juga. Jadi suara dan jogetan. Ya. Kalau kamu punya jogetan khusus nggak? Ada Apa namanya? goyang ulek. Ulek aku dong, mau dong. Kalau jogetannya sih enggak, cuma apa ya? Kadang kalau aku lo goyang, ini si goyang ubur-ubur gitu. Iya dong. Lembek, Mau dong disetrum. lembek becek dong ya jogetnya ya berarti ya. Lembek becek dia jadi kayak ubur-ubur ya. bukan Kena lagi. dikit nyetrum langsung. Kalau aku sih ngutamain suara ya. Suara. Kalau ngetahuin suara bisa kali ya, satu lagu sekali ref boleh dong nyanyi dikit mah. Sikat. Bang Jali. Enggak, lagunya apa nih maunya? Cukup ku punya rasa, batas kesabaran, mendampingi dirimu walau dengan beban perasaan. Jangan dendam yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Wah. Berarti ini vokalnya lebih ke dangdut yang old school ya? Iya, lebih terlihat ke ya. LP ya Kalem-kalem kali ya. gitu. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kalian di luar. Gak ada lagi gua. Mau nyawer tadinya. Oh, udah bosen Kak. Pernah juga, Iya, tapi belum dapat rezekinya di situ. belum. Kalau di pernah sampai lolos di studionya Dangdut. mani Ah, yang dia pernah sampai lolos audisi studio. lolos semua, cuman karena nggak kepilih aja kali ya. Oke. Ikut pernah. Tapi pas hamil itu nggak boleh. ketahuan. Ketahuan. Katanya abis dari situ kecapean, banyak juga manggung-manggung, akhirnya kegugur. Ada cerita Sorry, juga. ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Tergantung orang menilainya. Kalau orang itu ngelihatnya kita murahan ya ada sih, cuma ada juga beberapa orang yang sangat menghormati penyanyi dangdut. Tergantung orangnya, balik lagi. Enggak buat aku, Enggak enggak. buat kamu enggak. Iya. Karena kan banyak yang mikir, biduan dangdut kelas kampung tuh banyak. Kecuali kafe ya, kalau aku sih udah ngalamin biduan penyanyi kafe itu memang bener-bener direndahin banget. Kenapa? Ya karena pengalaman pribadi aku sendiri, penyanyi kafe itu karena kan perginya malam, pulangnya pagi. Jadi tuh di hadapan Orang-orang. orang-orang, di hadapan tetangga semua tuh jelek banget. Kalau yang udah kafe gitu ya. Iya, sekalipun kita nggak yang gimana-gimana Aneh-aneh. gitu. Iya. Menurut kamu nih, selain tadi kayak suara dan lain-lain, syarat-syarat untuk jadi biduan dangdut tuh apa sih? Ya yang pasti suara, terus sama yang penting pede aja sih, cuek. Penampilan juga harus dijaga. Cuma ya gimana ya, pokoknya audiens dia sama penonton gimana kayak gitu. Kebanyakan mereka mencari yang status, Mas. Maksudnya?
ada yang mencari statusnya kayak janda gitu kan, yang single, yang masih single, terus kebanyakan ya Mas ya, yang masih single ya sering laku. Kalau janda emang kenapa? Kan lebih menawan. Iya, kebanyakan yang dicari itu single parent. Oh single. Oh lebih banyak gitu. Syarat jadi biduan dangdut, ya satu sih suara, kedua dia percaya diri. Percaya diri. Ya, Awal-awalnya kamu masih canggung juga dong? betul. Awalnya ya. Awalnya iya, lama-lama udah ulek aja terus ya? Iya. Iya. Karena keenakan ngulek, jadi ngulek terus. Waduh. Ini nggak bisa kekurangan sambel nih kita kalau gini namanya nih, diulek terus. Makan pedas. Makan pedas terus tiap hari. Mamas. Nih, ya, ini ada salah satu lagi yang kamu harus menanggapi ini. Sama salah satu produser musik ya. Mhm. Aku sempat datang ke studio gitu kan. Rekaman. Tapi yang ini kan. Nggak apa-apa, Ya, ya, maksudnya pernah datang ke studio rekamannya dia. Terus aku bawa berempat ya kan. Teman aku sama teman aku yang tiganya kan. Nah, pas mereka lagi ngisi lagu, aku diajak ke belakang gitu kan. Diajakin, ayo gitu. Terus aku bilang, aduh, enggak deh, lu mau tenar nggak? Enggak, kalau dengan cara kayak gini, aku bilang kayak gitu kan. Udah akhirnya aku lari dari pintu samping, ya udah akhirnya ke mereka. Berarti kalau menurut Kak Cika sendiri banyak dong yang kayak gitu. Aduh banyak lah Mas. Banyak Mas, Kamu nanti sendiri pernah ditawarin kayak gitu nggak? banyak, Sering. sering ditawari, cuman alhamdulillahnya Mas ya. Masih nolak. Kalau aku pribadi sih, ya aku nolaknya dengan kata-kata yang baik-baik aja gitu. Karena ya nggak semua biduan itu mau diajak kayak gitu. Pernah. Ada, sempat waktu itu ada temen dia kan istri kedua dari cowoknya tuh, maksud tapi belum sempat nikah juga sih, kayak simpenan lah. Terus aku pernah diajakin, dia bilang, ayo ke itu yuk, ke puncak, nanti gue bawa relasi. Ya aku kan pikir nggak sampai ke sana gitu arahnya. Pas sampai udah di sana, kok tiba-tiba aku udah disiapin kayak hotel gitu. Ya udah lama sih, sama pimpinan musik pernah, sama yang nyawer sering. Oke, yang nyawer sering. Iya. Biasanya gimana mereka ngajaknya? Ngajaknya, ngotel yuk. Tapi sambil nyawer. Iya, sambil nyawer. Dibisikin ya? Iya, dibisikin. Ngasih nih. Ngasih Bang. Iya. Hotel dulu. Ya kadang yang nyawernya aja itu sampai masukin dulu ke gitu. 60 juta. Wah, seriusan? Ya, sampai tas-tasnya dikasih unjuk ke aku. Si itu si pimpinan musik itu. Bukan yang nyawernya. Iya. Ada yang sampai, nih gue ada duit 2 juta gitu, lu mau nggak nih gitu. 2 juta gitu, 1,5 juta, tapi udah bersih lah ya. Jalan aja paling, yaudah aku maunya makan aja, jalan aja, yang pokoknya intinya nggak sampai ke sana lah ya gitu. Pernah ada yang nakal seperti itu, cuman ya itu lagi, kalau pribadi aku sih aku Enggak. Oke. Tapi ya joget lah paling bareng ya, joget bareng ya pas nah nyanyi. joget bareng gitu kan. Ya Tipis-tipis lah. tipis-tipis lah gitu. Iya, kapan yang kita mau? Ya, ditunggu. Tapi ya mati ya, tipis-tipisnya tuh kayak kan kita semua ini masyarakat awam ya, maksudnya gak mengerti apa arti dari sebuah tipis-tipis itu kan. Tadi hanya tiba-tiba kucap tipis-tipis aja, terus kamu Melati bilang iya tipis-tipis. Nah tipis-tipis itu kayak gimana? Kita nggak tahu nih. Kalau tipis-tipis dalam arti kata untuk aku ya, ya paling pegang-pegang gitu kan, rangkul-rangkul gitu. Kalau untuk lebih dari itu, untuk aku boleh, cium. pribadi, Cium pipi. kalau untuk Pipi aku, loh, pipi. ya kalau untuk masih wajar-wajar aja sih nggak masalah kalau aku. Cium pipi boleh berarti ya. Jidat, cium tangan. Oke, izin mau pulang. Gitu. Orang yang ngajakin biduan plus-plus nih, biasanya dari kalangan apa mereka? Setahu kamu? Aku sih nggak tahu. Nggak tahu, paling pekerja atau Iya, punya pekerja usaha. gitu kali.
kontraktor biasanya. Pengusaha ada, terus dari kayak pemain-pemain dangdut gitu, musisi-musisi organ. ada lah ya kayak gitu. Tapi pernah disawer aneh-aneh nggak? Maksudnya kayak dimasukin ke Pernah bandara Mas, gitu? Pernah ada sih, cuma nggak sampai kelewatan batas. Aku suka nawar karena waktu itu aku kesel banget, sakit hati. Dia nyawernya maaf ya 2000-an. Naruh Betul loh. 2000-an. Nah, itu dia itu sampai aku balikin ya. Emang lo pikir harga 2000? Aku gituin. Biasanya kalau boleh masuk Ya, banter lah biruan sama merahan gitu ya. ada biru nih, minjem nih. Minjem. Iya, gua mau sawerin dulu dikit ya. Banyak Mas, kayak semacam orang nyawer nih, takut istri lah biasanya. Ya, Gimana ada tuh? yang takut istri kan. Terus mungkin karena keenakan nyawer tuh si suami, dia sampai lupa ada istrinya di bawah. Terus Nah itu ada di bawah, udah kita dilemparin pakai dari sambil bawah nyanyi? ke istrinya. Gitu. Pernah sampai aku dicium pernah. pernah ada yang gitu? Ada. Biasanya yang kayak gimana tuh? Ya, karena yang manggil dangdut grup aku itu dia relasi aku dulunya. Padahal itu ada istrinya, tapi dia masih sempet-sempetnya godain aku. Gimana godain? Ya gitu, masih mau nggak jalan gitu. Tapi berarti dulu pernah jalan dong? Enggak, ya jalan paling cuma makan aja gitu. Makan. Sensor kok. Makan doang. Iya makan aja. Enggak yang aneh-aneh. Enggak lah. Enggak sih, kalau untuk ngajakin plus-plus kayak gitu enggak ya sama yang undang. Tapi dia ngajakin ketemuan, iya dia mau jadi kayak relasi kita gitu. Pura-pura relasi. Dia sampai nyamperin misalkan, kamu lagi ngejab di mana nih? Hari ini udah nanti aku samperin ya, aku mau ngasih DP buat tanggal sekian, seumpama kayak gitu. Kan itu bisa transfer ya. alibinya gitu. Padahal kan Tapi pernah ada yang nekat nggak sampai nyamperin gitu? ya banyak. Seriusan? Ada. Tapi sama Kak Cika diapain biasanya kayak gitu? Ya kalau memang Dinyanyiin? ya nyanyiin aja, paling dia nyawer gitu. Sering Mas. Hati-hati bodoh. Yakin ya? Sering. Seriusan? Sering. Kayak gimana? Dia ngonteknya gitu gimana? Gini, jadi dia curi-curi nomor biasa lah. Entah minta dari pimpinan dangdut, entah minta dari kayak temen gitu. Ya sering kayak gitu. Gimana tuh biasanya gitu deh? Ngajak jalan ya? Ya pertama sih awalnya ngajak ketemuan, makan gitu. Ya paling yang lebihnya karaokean itu. Pernah aja tapi sih. sampai Pernah. ikut? Pernah. Sampai karaoke, makan? Pernah. Bisa-bisanya tuh aki-aki. Hati-hati bodoh. Seriusan? Iya pernah. Tapi itu dia akhirnya ngasih uang jajan nggak? Pasti ngasih Mas. Serius pasti ngasih? Dia ngasih berapa? Ya seininya dia sih, aku sih nggak pernah. Sini lu kasih gue segini, nggak pernah. Bukan lagi itu mah. Gimana? Ya gitu, pada jahil aja mulutnya. Ya biasa sih kalau gitu. Itu udah sering banget, udah hal yang belum pernah terjadi ya? Ya Yang usil emang lah, nendang. kadang kalau lagi main juga misalkan mereka dari belakang panggung suka dicolek-colek, wih boto nih apa gitu. Apa? Boto katanya dia boto. Si Demplon nih kayaknya nih. Si Demplon nih. Soalnya kan ada tuh yang pasti yang main gendang, plang tang tang tapi palanya gini ambil lihat. Ada, dia juga sambil kadang suka ngomong, ya apaan sih gitu. Oh gitu. Kayaknya sih kalau untuk enggak sih, kayaknya tergantung sih ya, tergantung kitanya juga gitu. Ada. Seriusan? Iya. Padahal satu grup itu. Iya, bukan satu grup sih, jadi dia memang manggil aku aja gitu. Gimana? Manggil buat nyanyi, terus dia tahu-tahu, yaudah yuk ikut aja gitu, istirahatnya ikut gua aja. Ya di mana istirahatnya? Pas dia udah di depan hotel, ya aku nggak mau, aku lebih milih telepon teman aku lagi buat minta jemput dia. Minta jemput teman-teman. Ngapain? kamu. Iyalah, emang dia siapa aku kan gitu. Ada sih kayak gitu. Ada. Enggak, biasa aja Nggak kalau pernah? aku. Enggak sih ya, kadang aku mah Cuek aja. cek aja kalau sama yang nyawer. Hey. Ayo dong. Pernah dong.
Pernah sih. Gimana tuh? Kok bisa baper? Padahal nyawerannya 1000 kan? Enggak, nyawernya banyak. Hmm. Ya pokoknya dia ganteng gitu. Yang tadinya ngontrak, sekarang pertama rumah kecil dulu, bawah. Alhamdulillah Allah kasih rezeki lagi sampai bangun rumah atas. Jadi sekarang udah Udah tingkat rumah, maksudnya ya walaupun nggak bagus banget, tapi itu memang hasil jerih payah kita sebagai biduan dangdut. Kalau untuk aku pribadi, karena nyari uang pure ya untuk anak ya, untuk keluarga. Jadi ya apa ya, nggak neko-neko sih hidup aku. Yang penting untuk kebutuhan sehari-hari aja. Enggak, Enggak. enggak. Enggak sih, kayaknya tergantung sih ya, tergantung kitanya juga gitu. Sempet mas, Sempet. sempet Kepikiran doang tapi. kepikiran doang. Kepikiran doang kalau untuk aku. Karena banyak yang nawar kan. Kayak banyak yang nawarin. Mereka tuh nawar-nawarnya itu kenal di mana? Apa bekas yang dulu nyanyi? Kebanyakan bekas dulu. Yang dulu suka kenalan dari panggung. Oh gitu. Ada banyak juga. Teman-teman Malah juga? temen akrab aku Ada. Ada, Open. ada. Banyak. Banyak. Kalau untuk temen sih aku nggak tahu. Enggak juga sih. Aku nggak. Yang lain tapi pakai. Yang lain juga enggak. Hampir sebagian besar sih emang iya sih. Kalau Kak Cika sendiri pakai nggak? Kalau aku Sempet nggak? kalau dibilang untuk apa susuk sih enggak ya, paling kayak ditaruh di apa gitu. Apa tuh? Misalnya di bedak atau di Emang ada gitu-gitu? lipstik, Itu ada. apa? Ajimat-ajimatnya ada? Dibilang ajimat enggak, paling kita minta tolong sama Didoain gitu? didoain aja, maksudnya bukan percaya sama hal kayak gitu enggak, cuma kan hal itu kan percaya atau enggak percaya emang ada gitu, jadi ya udahlah. Kalau untuk aku pribadi sih kayaknya biasa aja ya. Kalau untuk di panggung, tapi kalau untuk kebanyakan sih dia makainya untuk apa gitu loh mas. Kalau dia untuk daya tarik di panggung ya mungkin ketarik. Tapi kalau untuk apa pemikat untuk laki-laki ya kan beda lagi jalur. Tapi pernah ditawarin buat masang susuk nggak? Sering mas. Itu biasa oknum-oknum itu yang hadir di acara-acara dangdut gitu tuh Enggak. kenal? Tahu-tahu aja? Kebanyakan temen Oh, sesama teman- penyanyi. teman. Oh, lu mau masang nggak gitu? Kalau menurut aku sih kalau yang make dia nggak percaya diri. Tapi maksudnya percaya diri itu gimana? Yang nggak percaya diri buat apa sih dia pakai kayak gituan? Kalau yang kita polos aja pada demen sama kita kan gitu. Pada manggil kita. Maksudnya ada perbedaan nggak misalnya kalau dia pakai susuk pas dia nyanyi, oh jadi banyak nih sawerannya. Iya, ya pastilah. Oh gitu. Perbedaannya itu doang Ya paling. lebih banyak sering manggil dia gitu. Ya mungkin gini kali ya, pas kita pakai itu kayak itu tuh mungkin orang langsung yang kayak Lebih- seneng aja gitu. lebih- Maksudnya yang tadi yang nunduk Lebih oh, magnet ya. gitu, Oh gitu. gitu. Itu kayak gitu-gitu mahal nggak sih? Enggak sih, kan cuma bayar penajam, ngerti nggak penajam? Iya ngerti. Itu berapa bayarnya? Kayak gitu. Enggak sih, itu kadang suka rela tergantung Berapa ininya. mau ngasih berapa aja? Iya, Oh gitu. nggak dipatokin sama harga sekian enggak. Biayanya paling ya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Dan itu kan maksudnya kan banyak ya, ada yang emas, ada yang Emas, berlian, inten, oh gitu. 2 juta itu satu doang itu. 1. Wah. Bahkan ada yang lebih dari itu Oke, harganya. oke. Aku single parent. Oh, udah single parent. Ya Satu kan? 10. Iya, elah. Suami satu tapi banyak yang dekat ya. Tapi suami sendiri ini nggak apa-apa kamu masih kerja nyanyi. Kalau di panggung aku sendiri yang nggak mau berhenti. Tapi dia udah bilang, udah nggak usah nyanyi Iya, lagi. nggak usah nyanyi. Udah biarin aku aja gitu yang. Yang nyanyi. Bukan yang kerja. Oh gitu. Pernah sempat, tapi akunya enggak. Karena hobi atau karena Satu hobi, memang hobi. Dua juga kan kayaknya memang suami harus dibantu gitu aja. Ya justru itu karena
pernah bermasalah ya Mas, makanya aku gagal gitu. Oh, dan mungkin masalahnya karena ini juga nyanyi. Jadi kecot mungkin. Oh. Oke. Enggak sama sekali. Enggak. Dan gak ada perasaan ingin berhenti dari. Enggak. Dibilang nyesel sih enggak ya, karena kan memang udah garis, udah jalan ya. Udah jalan ya kita, ya sudah. Oke. Iya, pernah. Karena apa? Bosan? Mikirnya sampai kapan ya kayak gini terus gitu. Berarti- Jadi penyanyi. Gitu. Tapi mikir-mikir lagi, nyanyi itu kan hobi gitu. Oke. Jadi nggak akan ada Jadi bosan. nggak bakal bosan dan nggak mau berhenti juga. Atau suatu saat akan berhenti juga dong. Nggak tahu deh. Kalau Mungkin punya kalau anak. udah tua kali. Oke. Iya, udah tua, udah selesai nyanyi ya. Secaon mah. Jadi Sukanya ya seneng aja Mas, kita itu hobi terbayarkan gitu loh. hobi terbayarkan. Hobi terbayarkan, hobi menghasilkan. Hobi menghasilkan. Kalau pas lagi sedihnya sih pernah ngalamin lagi manggung, hujan deres sampai banjir, kebanjiran sampai panggung, sampai nggak ada yang nyawer sama sekali. Ya, Pernah kayak gitu? Iya. Ya suka dukanya kadang kalau pas mau nyanyi turun hujan, jadi kan memperlambat kita datang ke sana kan, jadi telat datang. Terus kadang nggak sesuai ekspektasi kita, maksudnya kita bayangin, oh mungkin tempatnya begini, ternyata seperti ini gitu. Kadang suka salah kostum gitu kan. Terus juga kadang ada sebagian besar apa ya yang hajat itu kadang nggak ngasih kita tempat untuk make up atau istirahat. Kadang kita nggak dikasih kenyamanan gitu lah pokoknya. Datang tahu make up di mana Nah gitu ya. gitu maksudnya. Pesan-pesannya sih pokoknya lebih hati-hati dan jaga diri aja sih kalau untuk penyanyi dangdut. Oke. Dan kualitas suara itu harus diutamakan. Kuatin mental ya. Kuatin mental karena persaingan di dunia dangdut itu nggak mudah. Bener deh, pasti senggol-senggolan. Saran aku sih gini ya Kak, sejelek-jeleknya dunia entertain ya, itu akan membawa nama baik kita gitu loh. Ya kalau bisa sih kalau memang niat cari uang di entertain, pure lah, cari yang halal-halal aja lah. Oke, ya udah. Makasih Kak Melati udah hadir. Oke. Semua udah nonton. Apapun itu akan ada selalu dua sisi, yaitu hitam dan putih. Terkadang hidup di putih nggak akan berjalan mulus. Begitu pula sebaliknya. Tetapi yang terpenting kita hidup. Iya benar juga sih. Mantap nih quotesnya. Oke, thank you teman-teman udah nonton One on One kali ini. Jangan lupa buat subscribe, share, komen, dan like video ini. Dan sebarkan ke Antero dunia maya metamorfosa la putih la quarta. Thank you.